Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sofan Asura. Saya prodi MPI atau Manajemen Pendidikan Islam semester 4, Stayap di Pasaman Barat. Di sini tujuan saya membuat video adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen stres dan konflik, yang dimana di sini materinya mengenai pengembangan pendekatan dalam manajemen konflik di lembaga pendidikan. Nah, yang pertama yaitu pentingnya keputusan yang jelas di sekolah. Sebelum itu kita telah dulu pengertian pengambilan keputusan. Jadi pengambilan keputusan yaitu satu perumusan beberapa alternatif tindakan dalam menggarap situasi yang dihadapi serta menetapkan pilihan yang tepat antara beberapa alternatif yang tersedia. Setelah diadakannya evaluasi mengenai efektivitas alternatif tersebut untuk mencapai tujuan para pengambil keputusan. Kemudian yang kedua yaitu tipe-tipe keputusan. Tipe-tipe keputusan ini dibagi tiga. Yang pertama itu keputusan berpartisipasi atau perorangan, yang dimana keputusan berpartisipasi di sini memperhitungkan timbal balik antara kontribusi yang dilakukan seseorang terhadap organisasi atau orang lain. Yang kedua, keputusan berproduksi atau keputusan organisasi. Nah, dalam keputusan ini merupakan penyesuaian yang dilakukan organisasi dalam menyikapi perubahan-perubahan yang terjadi. Yang ketiga yaitu keputusan kognitif, yang dimana dalam keputusan ini suatu ilmu pengetahuan dan atau faktor-faktor tertentu menjadi dasar pembuatan keputusan. Kemudian fungsi dan dasar pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan memiliki dua fungsi, yang itu yang A, pangkal permulaan dari semua aktivitas manusia yang sadar dan terarah, baik secara individual maupun secara kelompok, baik secara institusional maupun secara organisasional. B, sesuatu yang bersifat futuristik. Maksudnya ini bersangkut paut dengan masa yang akan datang, di mana pengaruhnya akan berlangsung cukup lama. Dilihat dari fungsi pengambil keputusan yang saya sudah jelaskan tadi, pengambilan keputusan yang dilakukan oleh kepala sekolah sebagai pimpinan di sini akan sangat berpengaruh besar terhadap kelangsungan organisasi sekolah. Oleh karena itu, kepala sekolah sebagai pimpinan harus mampu memilih alternatif keputusan yang tepat sehingga tujuan organisasi sekolah untuk meningkatkan kinerja pendidikannya dapat tercapai secara optimal. Kemudian tahapan dan teknik pengambilan keputusan. Jadi sebagai seorang manajer perlu memahami langkah-langkah pengambilan keputusan sebagaimana dikemukakan oleh para ahli, yang dimana oleh Mondi dan Premiux, yang terdiri dari 5 langkah. Yang pertama itu
mengidentifikasi masalah atau peluang. Yang kedua, membuat alternatif-alternatif. Yang ketiga, mengevaluasi alternatif. Yang keempat, memiliki dan mengimplementasikan alternatif. Kemudian yang kelima, mengevaluasi alternatif tersebut. Yang kemudian untuk poin selanjutnya, toleransi terhadap perubahan sekolah. Nah, toleransi di sini maksudnya toleran di sini maksudnya bersifat atau bersikap menenggang, atau lebih mendekatnya menghargai, membiarkan atau membolehkan. Kemudian unsur-unsur toleransi. Unsur-unsur toleransi dibagi menjadi 4. Yang pertama itu memberikan kebebasan dan kemerdekaan. Nah, di mana setiap manusia diberikan kebebasan untuk berbuat, bergerak maupun berkehendak menurut dirinya sendiri, dan juga di dalam memilih suatu agama atau kepercayaan. Kemudian yang kedua yaitu mengakui hak setiap orang. Dalam Konvensi Hak Internasional Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Pasal 13 ayat 1 dinyatakan bahwa negara peserta konvensi ini mengakui hak-hak setiap orang atas pendidikan. Kemudian yang ketiga yaitu menghormati keyakinan orang lain. Dalam landasan keyakinan di atas itu berdasarkan kepercayaan bahwa tidak ada orang atau golongan yang berkeras memaksakan kehendaknya sendiri kepada orang atau golongan. Kemudian yang keempat yaitu saling mengerti. Maksudnya tidak akan terjadi saling menghormati antara sesama manusia bila mereka tidak ada saling mengerti. Mungkin demikian materi yang dapat saya jelaskan. Jika ada salah atau kata dalam penyampaian dalam penjelasan saya, mohon diberi maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.